Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini kita akan sharing tentang sistem jaminan sosial nasional. Untuk BPJS dan sebagainya akan dijelaskan di video yang terpisah. Semoga bermanfaat. Baik, soal pertama, Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional adalah A. Nomor 40 tahun 2004, B. Nomor 4 tahun 2004, C. Nomor 40 tahun 2005, D. Nomor 4 tahun 2005, E. Nomor 40 tahun 2009. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah, ini Undang-Undang RI yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional adalah nomor 40 tahun 2004. Soal nomor 2, salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak adalah A. Jaminan sosial, B. Sistem jaminan sosial nasional, C. Badan penyelenggara jaminan sosial, D. Asuransi sosial, D. Dana jaminan sosial. Ini jawabannya yang A ya teman-teman. Jaminan. Jaminan itu kan bentuk perlindungan. Kemudian sosial. Kalau sistem, nah ini ada bedanya ya teman-teman. Kalau jaminan kan tadi bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kalau sistem jaminan sosial nasional adalah kan sistem teman-teman. Jadi suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tadi, itu sistemnya. Kemudian kalau badan penyelenggara jaminan sosial ini BPJS ya teman-teman, itu adalah badan hukum, namanya badan ya teman-teman, yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tadi. Kalau asuransi sosial itu adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib, namanya asuransi ya teman-teman, yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Kalau dana jaminan sosial itu kan dana ya teman-teman, berarti itu adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran peserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS. Nah, itu beda-bedanya teman-teman ya. Jangan mentang-mentang lagi belajar SJSN langsung jawab SJSN. Kalau SJSN kan sistem, berarti ada caranya. Kalau cuman bentuk perlindungan itu jaminan sosial. Baik, soal nomor 3. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang termasuk orang asing yang telah membayar iuran dan bekerja di Indonesia paling singkat selama... Ini jawabannya B ya teman-teman. Ini sesuai undang-undang tadi, peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing, jadi bukan orang Indonesia aja ya teman-teman, yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Kemudian soal nomor 4, sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan azas A. Kemanusiaan, B. Kekeluargaan, C. Kejujuran, D. Kemitraan, E. Kesejahteraan. Jawabannya adalah A ya teman-teman, kemanusiaan. Jadi, azas SJSN menurut pasal 2 itu diselenggarakan berdasarkan 3 azas teman-teman. Kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang ini nggak ada ya teman-teman. Soal nomor 5, jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip jaminan sosial. A. Prinsip keterbukaan, B. Kehati-hatian, C. Akuntabilitas, D. Portabilitas, E. Gotong royong. Ini peserta berpindah juga tetap dapat. Itu prinsip portabilitas ya teman-teman, portable, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ini penjelasannya sesuai pasal 4, ini diingat ya teman-teman, SJSN itu diselenggarakan berdasar 9 prinsip. Ada gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial. Nah, kalau definisi gotong royong, namanya gotong royong ya teman-teman, berarti kita saling bergotong royong dengan peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu, peserta berisiko tinggi
membantu yang bersiko rendah dan sebaliknya. Nah, jadi gotong royong saling subsidi silang. Sedangkan nirlaba, nir kan tidak, berarti tidak mencari laba. Maksud dan tujuan adanya BPJS itu tetapi untuk memenuhi kepentingan peserta, bukan untuk cari untung ya teman-teman. Kemudian prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian ini tadi soal portabilitas. Itu jaminan kesehatan yang berkelanjutan sekalipun peserta berpindah, portable, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian kepesertaan bersifat wajib, seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta, sehingga dapat terlindungi dan terjadi solidaritas antara penduduk dan antar daerah. Kemudian dana amanat. Dana amanat itu dana yang terkumpul dari iuran peserta. Kan namanya amanat. Jadi dananya itu dititipkan kepada BPJS untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. Kemudian prinsip pengelolaan dana untuk peserta. Jadi pengelolaannya kan untuk peserta itu maksudnya dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Jadi itu 9 prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional ya teman-teman. Soal nomor 6. Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut kecuali A. Keterbukaan ada ya, B. Kehati-hatian ada, C. Akuntabilitas ada, D. Portabilitas ada, yang tidak ada adalah yang E. Soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah A. Jamkesda, B. Jamkesmas, C. Jamsostek, D. Jampersal, E. Semua benar. Jawabannya adalah Jamsostek ya teman-teman. Ini sesuai bab 3 BPJS pasal 5 yang termasuk badan penyelenggara jaminan sosial adalah yang pertama Jamsostek, jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua Taspen, dana tabungan dan asuransi pegawai negeri. Yang ketiga Asabri, asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang keempat adalah ASKES, asuransi kesehatan Indonesia. Sekarang Jamsostek sudah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan ASKES menjadi BPJS Kesehatan ya teman-teman. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan wewenang Dewan Jaminan Sosial Nasional, yaitu soalnya adalah wewenang ya teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Sedangkan yang A, yang B sama yang C ini adalah tugas dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Ini pembahasannya ada di pasal 7 ya teman-teman. Untuk tugasnya itu ada yang pertama melakukan kajian dan penelitian. Yang kedua mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional. Yang ketiga mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran PBI ya teman-teman. Dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah. Sedangkan wewenang itu berarti hak dia ya, itu adalah melakukan MONEF, monitoring dan evaluasi. Soal nomor 9. Tuan X berumur 35 tahun, warga negara Indonesia. Ia tamatan S1 suatu universitas nama di Indonesia dan sangat ahli di bidang jaminan sosial. Tuan X akan diangkat jadi Dewan Jaminan Sosial Nasional, tapi ada persyaratan yang belum dipenuhinya, yaitu A. Tuan X bukan wanita, B. Tuan X berusia 35 tahun, C. Tuan X hanya tamatan S1, D. B dan C benar, E. A, B, C benar. Jawabannya yang benar adalah syarat yang tidak dipenuhi itu adalah yang B teman-teman. Tuan X berusia 35 tahun. Nah, ini menurut pasal 8, syarat-syarat untuk menjadi DJSN itu adalah warga negara Indonesia. Tuan X ini udah benar warga negara Indonesia. Tuan X bukan wanita, tidak ada ya teman-teman.
tidak peduli mau wanita mau laki-laki. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik. Ini berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat menjadi anggota. Kalau Tuan X ini kan baru 35, berarti ini yang tidak memenuhi syarat. Kemudian lulusan pendidikan paling rendah S1, ini udah bener, udah memenuhi syarat ya teman-teman. Kemudian memiliki keahlian di bidang jaminan sosial, dia udah memiliki keahlian di bidang sosial. Cuma yang nggak memenuhi syarat cuma yang Tuan X berusia 35 tahun. Baik, soal nomor 10. Dewan Jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan oleh A. Kepala BPJS, B. Kepala Dinkes Pusat, C. Kepala Daerah Provinsi, D. Menteri Kesehatan, E. Presiden. Jawabannya adalah E ya teman-teman, Presiden. Nah, jadi menurut pasal 8, nih, Dewan Jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Soal nomor 11, Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 orang yang terdiri atas kecuali A. Pemerintah, B. Tokoh atau ahli, C. Organisasi pemberi kerja, D. Organisasi pekerja, E. Tenaga medis. Yang kecuali yang E ya teman-teman. Jadi berdasarkan pasal 8 tadi juga, untuk menjadi DJSN itu beranggotakan 15 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, benar ya teman-teman, tokoh atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, benar, organisasi pemberi kerja, benar, dan organisasi pekerja, benar. Yang memberi kerja sama yang pekerja juga masuk, yang nggak ada tenaga medis. Jadi jawabannya adalah E teman-teman. Soal nomor 12, berikut ini yang bukan merupakan jenis program jaminan sosial adalah A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan pendidikan, C. Jaminan kecelakaan kerja, D. Jaminan hari tua, E. Jaminan pensiun, F. Jaminan kematian. Yang tidak ada, yang bukan ya teman-teman, itu adalah jaminan pendidikan. Nah, ini berdasarkan bab 6, pasal 18 tentang jenis program jaminan sosial, yang termasuk dalam jenis program jaminan sosial itu ada jaminan kesehatan, kemudian ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jadi yang tidak ada adalah jaminan pendidikan. Soal nomor 13, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip. Nih, jaminan kesehatan ya teman-teman, bagian dari jaminan sosial tadi. A. Asuransi sosial dan ekuitas, B. Gotong royong dan keterbukaan, C. Portabilitas dan dana amanat, D. B dan C benar, E benar semua. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kalau yang B dengan C ini adalah apa tadi teman-teman? Prinsip SJSN. Kalau cuma jaminan kesehatan prinsipnya 2 ini. Nah, ini ada di pasal 9. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Soal nomor 14. Nona A bekerja di suatu perusahaan X. Karena ingin pindah ke kota lain, maka ia mengajukan pengunduran diri dari perusahaannya. Selama ini, Nona A diberikan fasilitas jaminan kesehatan oleh perusahaannya. Kepesertaan jaminan kesehatan Nona A setelah berhenti dari tempat kerjanya berlaku paling lama A. 3 bulan, B. 5 bulan, C. 6 bulan, D. 9 bulan, E. 12 bulan. Jawabannya adalah C ya teman-teman, 6 bulan. Sesuai pasal 21, kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Nanti setelah 6 bulan, kalau belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, misalnya Nona A-nya tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi PBI ya. Tapi kalau mampu bayar sendiri tetap. Soal nomor 15. Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai berikut. Kecuali, bisa teman-teman baca. Kecuali ya soalnya teman-teman.
Yang kecuali adalah yang C ya teman-teman. Sebenarnya pensiun janda atau duda itu benar diterima janda atau duda itu sebagai ahli waris sampai meninggal dunia, tapi sampai sebelum menikah. Kalau udah menikah lagi nggak dapat, dia ikut suami atau istri jadi keluarga yang baru ya teman-teman. Ini sesuai pasal 41. Jadi ini manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai pensiun hari tua, diterima pesertanya itu sendiri sampai dari dia pensiun sampai meninggal dunia. Ini benar berarti yang A. Kemudian pensiun cacat itu juga diterima oleh pesertanya sendiri yang habis kena cacat akibat kecelakaan atau penyakit sampai dia meninggal dunia. Soal jawaban B. Ini pensiun janda atau duda diterima janda atau ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi. Jadi kalaupun sudah menikah nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa lagi dapat. Ini jadi yang C salah. Kemudian yang D, pensiun anak diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 tahun. Ingat teman-teman, 23 tahun atau dia sudah bekerja atau dia sudah menikah lagi. Kalau dia bekerja di tempat perusahaan, dia nanti dapatnya dibantu oleh pemberi kerja ya teman-teman. Kalau dia menikah, dia ikut suaminya jadi keluarga barunya. Jadi yang D benar. Kemudian kalau yang E, pensiun orang tua diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini benar ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Baik teman-teman, cukup segitu dulu sharing kita hari ini tentang sistem jaminan sosial nasional. Untuk video tentang BPJS akan dijelaskan di video selanjutnya. Semoga kita semua lulus CPNS tahun 2020 dan materi yang diberikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum, terima kasih.